Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan proposal usaha makanan mengenai .NAT.me. Sebelum memulai presentasi ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang diketuai oleh Saudara Sampril dan anggotanya Pedro, Alvin, dan saya sendiri. Jadi selanjutnya akan diperjelaskan oleh Saudara Sampril. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih telah dipersilakan untuk saya untuk menjelaskan proposal usaha di bidang makanan dengan judul .NAT.me. Kami akan menjelaskan data pribadi dari usaha ini. Nama pemilik usaha ini Samprianus Zaluku, alamat Jalan Raja Wali Selatan 1 nomor 56 Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, nomor HP 0852 6178 1958, email samprianus96@gmail.com. Data usaha ini pemiliknya Samprianus Zaluku, nama usaha kulinernya .NAT.me, alamat usahanya Jalan Raja Wali Selatan 1 Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat. Baik, kami akan menjelaskan pendahuluan bab satunya. Latar belakang usaha .NAT.me ini merupakan bisnis usaha yang berdiri pada tanggal 20 September 2021 di tengah pandemi COVID-19. Sedangkan nama usahanya campuran dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang dimana arti donat berasal dari bahasa Indonesia yang sering orang tahu bahwa itu adalah sebuah nama makanan. Sedangkan kata mie berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang artinya adalah saya atau aku, sehingga jika digabungkan kedua suku dapat menjadi .NAT.me. Nama usaha ini juga mudah dalam pengucapannya dan mudah untuk dihafal atau diingat oleh siapa saja yang pernah melihat atau mendengar. Itu alasan kami kenapa kami memberikan nama usaha ini. Baik, usaha ini pertama kali muncul di ide saya sebagai pendiri usaha, Samprianus Zaluku, dan menurut hasil survei yang saya lihat dan analisis di saat itu pada tanggal itu, bahwa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga perekonomian mereka menurun. Sehingga melihat dari hasil survei itu, saya menceritakan hasil ini kepada teman-teman saya yang bernama Afrianus Ima, Marianus Meze, dan Pedro Lauren dan Pedro Rique Lauren. Dan mereka ini juga setuju bahwa ide dan gagasan saya ini masuk akal untuk dimajukan, untuk mendirikan suatu usaha makanan dengan judul .NAT.me ini nantinya. Dan kami sebagai anak muda mau mengambil bagian juga untuk berintegritas dalam berkontribusi membantu rakyat dengan cara membuka usaha ini. Untuk itu kami memulai usaha ini pada tanggal 20 September. Baik, kami akan menjelaskan visi misi usaha ini. Visi usaha ini menjadikan salah satu produk jajanan yang mempunyai kualitas sehat untuk dikonsumsi semua kalangan, dan misinya untuk mencapai visi .NAT.me ini. Untuk mencapai visi tersebut, .NAT.me mempunyai misi sebagai berikut. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka cabang di beberapa lokasi dapat menampung orang-orang yang pengangguran. Keduanya, dijual dengan harga yang murah, terjangkau, dan mudah untuk didapat. Ketiganya, memberikan pelayanan yang baik kepada siapa saja. Dan keempatnya, mendaftarkan usaha di bidang UMKM di instansi pemerintah ke depannya. Kemudian deskripsi produk usaha ini.
Donat mie adalah usaha di bidang makanan yang kita sudah tahu, yang menjual produk jajanan seperti kue dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas untuk dikonsumsi dan juga alat-alatnya yang berstandar produksi makanan. Harga dari donat mie ini ada dua macam, ada yang 3.000 dan ada yang 5.000, dan banyak pilihan rasanya, sehingga masyarakat bisa memilih apa saja yang mereka mau rasanya dan harganya juga. Sehingga donat mie ini bisa memproduksi sebanyak 765 per buah dengan dua jenis yang berbeda, yaitu yang harga 3.000 465 buah dan yang harga 5.000 terjualnya 350 per buah. Sehingga dalam satu bulan kami bisa dapat menjual sebanyak 20.375 per buah dengan harga bahan baku 1.250 per buah yang harga 3.000 dan 2.125 per buah buat produk yang harga 5.000. Total laba bersih yang keseluruhan yang didapat pada bulan pertama sebesar 23.245. Memang agak besar sedikit, lumayan. Dan pada bulan kedua dan seterusnya laba bersih yang kami peroleh 31.425, dan itu agak lebih besar lagi keuntungannya. Dan jika proposal kami ini disetujui oleh investasi oleh Bapak ke usaha kami yang sekarang ini, maka Bapak akan mendapatkan 20% hasil keuntungan tersebut. Baik, dan jika proposal kami ini disetujui oleh Bapak, oleh saudara untuk menginvestasikan modal ke usaha kami ini, maka Bapak akan mendapatkan total labanya 20% dan masuk ke rekening Bapak setiap bulan. Dan mengingat juga ke depan usaha ini terus maju, karena jenis usaha ini adalah bukan jenis usaha yang musiman, karena jenis usaha ini adalah usaha makanan yang terus menerus meningkat ke depannya. Baik, tempat usaha ini direncanakan di Donat Mie di Jalan Raja Wali Selatan nomor 1, nomor 56 sesuai yang kami jelaskan tadi di atas. Dan kami juga melihat kebanyakan orang-orang suka makanan yang murah ini, efisien juga dan berkualitas, sehat untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Baik, kami akan menjelaskan struktur dari organisasi usaha kami ini. Samprian Zaluku sebagai direktur seperti yang ada di gambar ini, dan Marian Smeze sebagai orang yang memaparkan jenis produk yang akan dijual dan juga kepada investor yang mau bekerja sama, atau bisa disebut dia marketing pemasaran. Dan Pedro Lauren sebagai kepala HRD, yang dimana sebagai orang yang mengembangkan manajemen kinerja melalui rekrutmen dan analisis sumber daya manusia, serta menumbuhkan hubungan kerjasama dan tingkat gaji sesuai dengan kinerja dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Dan Afrianus Meze sebagai bendahara, orang yang mengatur keuangan di dalam usaha ini, dan juga orang yang bertanggung jawab untuk memberikan laporan keuangan kepada direktur. Maka dengan struktur ini usaha bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami yakinkan kepada Bapak untuk bisa menginvestasikan dana ke tempat usaha kami. Baik, kami akan kembalikan kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada saudara kami lainnya. Jadi baik, terima kasih atas penjelasannya dari saudara Sampril. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh saudara kami Pedro mengenai bisnis model kanvas. Kepada saudara Pedro, waktu dan kesempatnya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bisnis kami. Nah, di sini bisnis kami akan dijelaskan dalam model kanvas, yaitu target pasar anak-anak mulai dari umur 4 tahun
sampai dengan orang dewasa sampai batas usia 65 tahun. Di lokasinya yaitu perkantoran, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Tipe relasi dengan konsumen yaitu membalas chat atau pesan dengan cepat. Di setiap update produk harus mencantumkan detail produk. Solusi kami yaitu desain yang bagus, cita rasa yang enak, serta harga yang terjangkau dan mudah didapat. Kegiatan utama kami yaitu mendesain produk pemasaran melalui WA, toko online seperti Grab, status, serta Facebook, dan pemeliharaan aplikasi. Mitra utama kami yaitu Lotte sebagai pemasok bahan baku dan peralatan produk. Kedua yaitu Grab sebagai penyedia toko online dan jasa kurir. Ketiga, toko kertas Mutiara yaitu sebagai penyedia tempat produk. Sumber utama kami yaitu tenaga kerja sebagai pegawai atau karyawan. Aplikasi yang pertama WhatsApp, Instagram, serta Facebook. Yaitu selanjutnya perangkat media yaitu HP, komputer, dan printer. Yang lainnya peralatan produksi, bahan produksi, serta tempat. Setelah itu alurannya diikuti. Yang pertama yaitu promosi sosial media seperti melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan toko online Grab. Yang kedua yaitu mendirikan outlet. Metode pengeluaran: biaya investasi peralatan dan tempat sebesar Rp8.180.000. Biaya operasional produksi dan pemasaran sebesar Rp47.200.000 selama 25 hari. Metode pemasukan: pendapatan dari hasil produk yang terjual per bulan sebesar Rp78.625.000. Demikian penjelasan saya tentang bisnis model kanvas ini. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, terima kasih untuk Saudara Pedro yang sudah menjelaskan metode bisnis dalam bentuk kanvas. Jadi berikutnya kami mempersilakan Saudara Afrianus untuk menjelaskan di tahap selanjutnya. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan. Oke, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di bagian finance. Besar modal yang dibutuhkan untuk pertama kali memulai usaha Rp47.200.000 dengan rincian sebagai berikut. A. Biaya produksi bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku: tepung terigu volume 9 kg, biaya Rp10.500, jumlah Rp94.000. Tepung yang kedua, tepung terigu protein volume 3 kg, biaya Rp18.000, jumlah Rp54.000. Yang ketiga, ragi instan volume setengah kilogram, biaya Rp56.000, jumlah Rp56.000. Yang keempat, susu bubuk volume 1 kg, biaya Rp45.500, jumlah Rp45.500. Yang kelima, gula pasir volume 5 kg, biaya Rp18.000, jumlah Rp90.000. Yang keenam, kuning telur volume 9 kg, biaya Rp20.000, jumlah Rp180.000. Yang ketujuh, margarin volume 2,5 kg, biaya Rp157.000, jumlah Rp392.500. Yang kedelapan, garam volume 1,5 kg, biaya Rp13.000, jumlah. Yang kedelapan, garam volume 1,5 kg, biaya
13.000 rupiah, jumlah 19.500 rupiah. 9 gula halus 2,5 kg, biaya 20.000 rupiah, jumlah 50.000 rupiah. Yang ke-10 keju 1,5 kg, biaya 200.000 rupiah, jumlah 300.000 rupiah. Yang ke-11 Melses coklat warna-warni 1,5 kg, biaya 30.000 rupiah, jumlah 45.000 rupiah. 12 air volume 9 liter, biaya 5.000, jumlah 45.000. Jumlah total pengeluaran biaya bahan baku per hari adalah 1.325.000 rupiah. Keterangan produksi donat mie. Harga pemasaran per buah produk 3.000. Harga bahan baku per buah 1.250 rupiah. Jumlah produksi per hari 465 buah, jumlah 581.250 rupiah. Yang kedua 5.000 rupiah. Harga bahan baku per buah 2.125 rupiah. Jumlah produksi per hari 350 buah, jumlah 743.750 rupiah. Total biaya bahan baku tiap hari 1.325.000 rupiah. B. Biaya investasi atau peralatan. Yang pertama gerobak volume 1 unit, biaya 1.300.000, jumlah 1.300.000. Yang kedua mixer volume 1 unit, biaya 200.000, jumlah 200.000. Yang ketiga scraper volume 1 unit, biaya 20.000, jumlah 20.000. Yang keempat cetakan donat volume 2 unit, biaya 15.000, jumlah 30.000. Yang kelima wajan penggorengan volume 1 unit, biaya 45.000, jumlah 45.000. Yang keenam sumpit panjang volume 2 unit, biaya 20.000, jumlah 40.000. Yang ketujuh tirisan minyak volume 1 unit, biaya 30.000, jumlah 30.000. Yang kedelapan wadah gorengan volume 1 unit, biaya 60.000, jumlah 60.000. Yang kesembilan timpangan volume 1 unit, biaya 50.000, jumlah 50.000. Yang ke-10 kompor gas volume 1 unit, biaya 300.000, jumlah 300.000. Yang ke-11 laptop, biaya volume 1 unit, biaya 6 juta, jumlah 6 juta. Yang ke-12 printer volume 1 unit, biaya 120.000, jumlah 120.000. Jadi total pengeluaran investasi atau peralatan adalah 8.180.000 rupiah. C. Biaya operasional per bulan. Yang pertama bahan baku 1 bulan dalam 25 hari, volume 11.625 per buah, jumlah 1.250 rupiah.
Yang kedua 8.750 per buah, jumlah 2.125 rupiah. Jadi total jumlah 33.125.000. Yang kedua gaji pegawai untuk 3 orang 4 juta. Gaji karyawan 2 orang 3 juta. Dijumlahkan menjadi 18 juta untuk masing-masing karyawan. Yang keempat, biaya lapak per bulan 1 bulan jumlah 1 juta, total jumlah 1 juta. Yang kelima, biaya pemasaran dan kemasan dalam 25 hari jumlah 500.000, total jumlah 500.000. Total operasional per bulan 47.200.000 rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan. Yang pertama, hasil penjualan produk per bulan 25 hari masing-masing 20.375, jumlah 78.625.000. Yang kedua, biaya investasi dan peralatan 8.180.000, biaya operasional per bulan 47.200.000. Total biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan adalah 55.380.000. Total penghasilan pada bulan pertama sebesar 23.245.000. Hasil penjualan selama 25 hari 78.625.000. Total modal awal bisnis yang dikeluarkan 55.380.000. Dari 78.625.000 dikurang 55.380.000 menjadi 23.245.000. Hasil penjualan selama 25 hari 78.625.000. Total biaya pengeluaran secara keseluruhan selama 25 hari 47.200.000. Jadi 78.625.000 dikurang 47.200, hasilnya 31.425.000. Penghasilan bersih di bulan kedua dan seterusnya, terkecuali ditambah lagi outlet. Yang ketiga, hasil pembagian keuntungan. Dari hasil bersih pendapatan, maka investor mendapatkan 20% dengan perhitungan hasil pendapatan di bulan kedua dan seterus, dan itulah yang investor dapat. Di bawah ini rincian hasil pembagian dari keuntungan penjualan. Penghasilan bersih usaha dibagi 20%, 31.425.000 kali 20% bagi 100% sama dengan 6.285.000. Jumlah penghasilan yang didapatkan investor 6.285.000. Total laba yang bersih kami peroleh tiap bulan 31.425.000 dikurang 6.285.000 sama dengan 25.140.000. Total hasil yang kami dapat 25.140.000. Oke, jadi baik, demikian saja penjelasan saya di bidang finance. Waktu kesempatan saya kembalikan. Jadi baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mempresentasikan hasil proposal dari kelompok kita mengenai usaha makanan lunak mie.
Dan juga terima kasih banyak untuk para investor yang sudah bersedia mendengarkan proposal kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita.